Ya, jadi namanya tadi apa tuh namanya ini nih. Jadi kalau Anda mau memperbaiki si perutnya tadi itu, mulai diperbaiki sinyal-sinyalnya dengan menggunakan salah satunya tadi sayur atau buah, atau kita bisa dapatkan namanya tuh short chain fatty acid gitu kan. Jadi biji-bijian gitu kan, makanan-makanan prebiotik gitu kan. Lama-lama dia akan mulai merestore kembali yang bermasalah tadi, ya, memperbaiki, ya. Jadi bos sekalian, ada beberapa hal yang mungkin apa tuh namanya, kita bisa mulai ya, kita bisa mulai benerin perut. Ya, kata kuncinya ada 3. Kalau yang tadi saya bahas ini tuh, yang tadi ini tuh apa namanya, mana tadi itu ya? Ya, SCFA tadi atau short chain fatty acid tadi. Jadi ini kalau kita kerjakan betul-betul, maka nanti tubuhnya akan mereset ulang, gitu kan? Ada 3, dia komponennya ya, ada sayur, ada buah, ada biji-bijian. Itu 3 komponen tadi. Sayur, buah, biji-bijian. Kalau Anda tambahkan di situ dengan asam amino, tadi yang Bapak Ibu makan tadi ada asam aminonya nggak? Ada. Dari mana? Dari madu. Madu itu kan asam amino. Ya, terus saya kasih kismis sedikit. Kadang-kadang saya lupa tadi. Ada satu lagi yang saya kasih. Kalau nggak ketemu ini kacang-kacang almond begini, bisa pakai kacang-kacang lokal, ya, kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai yang bagus gitu kan, bisa Anda campurin. Jadi itulah nanti yang kita sebut sebagai resistant starch. Resistant starch. Jadi dia resistant itu maksudnya apa? Dia nanti perlahan-lahan akan memperbaiki, ya mungkin komunikasi lah kalau bahasa saya itu, yang ada di perut kita tadi. Nanti lama-lama kita moodnya akan mulai benar lagi, nggak baperan. Jadi kalau orang-orang yang sudah bermasalah di perutnya, pasti akan bermasalah di perasaan. Iya. Kenapa? Karena moodnya tadi itu di-create atau dibuat dari apa? Dari asam amino, dari makanan-makanan kita makan tadi. Semakin alami, semakin fresh dia, semakin sehat. Apa semakin banyak sinyal-sinyal bahagianya. Gitu. Dan tandanya kan udah jelas. Kalau tadi saya bilang, kenapa banyak orang ya, dan ini sering saya ulang. Kenapa banyak orang ketika mereka makan yang ini tadi itu, habis makan mengantuk. Ya kan? Umumnya mengantuk. Kenapa? Kalau ala-alanya saya, ya, karena yang berbeda pendapat ya silakan aja sih. Kalau ala saya, tubuh tidak mendapatkan asupan enzim dari yang dimakan ini. Ya. Kenapa? Yang dimakan itu sebagian besar sudah bentuknya lemak, dan lemaknya kan kategori lemak apa? Yang tidak baik. Akhirnya apa? Untuk mengistirahatkan dan bisa mengolah dengan baik makanan tadi, tubuh tidur. Beda ceritanya tadi kalau Bapak Ibu pagi-pagi makannya begituan tuh, insya Allah nggak bakal ngantuk. Kenapa? Karena enzimnya dapat, asam amino dapat, apalagi tambah biji-bijian. Gitu. Itu polanya. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat, kenapa banyak masalah kesehatan di orang, di manusia zaman sekarang? Karena yang dimakan sudah bermasalah semua. Ini belum kita membahas yang makanan-makanan yang penuh dengan pengawet, penyedap, perasa, PP itu banyak banget tuh. Itu kita belum bahas ini. Ini kita masih bahas makanan kayak beginian. Yang tadi saya bilang kayak gorengan tadi kayak begini. Ini kan nggak ada penyedapnya. Ada sih. Pengawetnya kan nggak ada. Tapi belum tentu. Kira-kira ada potensi nggak ini makanan ini nih cenderung membuat seseorang menjadi estrogenik atau apa namanya, meningkatkan kadar estrogennya? Bisa dari tepungnya. Gitu loh. Karena banyak sekali makanan-makanan kita zaman sekarang itu cenderung sudah terkontaminasi dengan logam berat. Salah satunya. Maka hati-hati banget, ya. Kalau sudah minyak, kalau sudah tepung udah cocok.
kombinasi yang sangat baik untuk membuat masalah di badan. Dan tubuh kita akan memberikan tanda-tanda itu Bapak sekalian. Ya, tanda-tandanya macam-macam sebenarnya ya. Macam-macam. Jadi kalau kita sudah mulai memahami ini semua, maka cara memperbaiki itu akan jauh lebih gampang. Ya. Jadi obat-obatannya, obat-obatan kimia itu, ya, tidak salah. Kalau memang perlu dipakai, silakan pakai. Cumannya gini, saya ajarin cara begini. Jadi misalkan gini, kita bicara paracetamol. Lagi-lagi ini bukan saya mengatakan kita nggak boleh pakai, bukan. Tapi pakailah secara bijak. Jadi gini, paracetamol itu kan obat anti nyeri kan. Dia asal-muasalnya dibuat dari apa? Dari tumbuhan sebenarnya. Derivat metabolit awalnya itu diambil dari tumbuhan. Saya lupa nama tumbuhannya apa. Kemudian dibikin sintetik, digandakan dosisnya. Sampai sini jelas? Dia awalnya, katakanlah paracetamol itu misalkan rumus senyawanya, misalkan aja lah ala-alanya saya gitu kan, A1B1. A1B1 itu Bapak sekalian, sebenarnya awal asal-muasalnya juga ada pada, misalkan lah pada kunyit atau bawang putih kayak begini. Ya. Jadi pertanyaan, apakah bawang putih ini punya khasiat sebagai anti nyeri? Ada, cuman kecil banget lah gitu lah. Tapi ya, karena tadi bahasanya adalah dia butuh reaksi yang cepat, maka ya A1B1-nya tadi itu diisolasi, diasingkan, dikeluarin, oke, dibikin sintetiknya, dinaikin dosisnya. Paham seperti ini? Jadi kalau Anda tanya sama saya, seperti saya posting kemarin, apa bahan anti nyeri misalkan yang ada pada bawang putih? Jawabannya apa? Bukan A1B1, tapi jawabannya semua bawang putih itu anti nyeri. Karena dia bersinergi semua, paham? Jelas ya? Anti nyeri atau anti inflamasi juga ada pada kunyit. Misalkan rumusnya C1B1, tapi kalau ditanya rumusnya atau bahan anti nyeri pada kunyit itu apakah C1B1? Tidak, semua kunyit. Gitu. Jadi kalau mau dapat semua keutamaannya, dan memang dia harus bersinergi bahan-bahan tadi itu, kita harus makan semua. Jelas ya?